Perkenalkan, saya Rini Tandiallo dengan NIM SF2206052. Saya akan membacakan materi tentang teknologi sediaan cair dan semi padat. Definisi sirup eliksir dan sirup obat. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, halaman 8, sirup eliksir adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau yang sedap, mengandung obat dan selain obat seperti pemanis, pewangi, dan pengawet. Digunakan secara oral, contohnya batugin, bisolfon, termogon, bronkris, dan imunoglukan. Menurut Formularium Nasional halaman 331, sirup obat adalah sirup yang mengandung jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan lainnya. Dimaksudkan untuk digunakan dalam pengobatan, contohnya Sanmol, Dekolsin, Anacetin, Ambroxol sirup, dan Thermorex. Definisi sirup non-obat dan sirup kering. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, sirup non-obat adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain kadar tinggi, contohnya sirup ceri, sirup marjan, sirup ABC rasa jeruk, sirup monin, dan kurnia sirup raspberry. Menurut Kemenkes, sirup kering adalah obat serbuk yang harus dilarutkan dahulu dengan air minum dalam ukuran tertentu, contohnya paracetamol dry syrup, ibuprofen dry syrup, cetirizine dry syrup, ambroxol dry syrup, dan loratadine dry syrup. Keuntungan dan kerugian sirup eliksir. Keuntungan sirup eliksir meliputi 1. Kemudahan konsumsi. 2. Cepat diserap oleh tubuh. 3. Umumnya memiliki rasa yang menyenangkan. Kerugian dapat mencangkup 1. Potensi kandungan gula yang tinggi. 2. Risiko alergi terhadap bahan tertentu. 3. Potensi interaksi dengan obat-obatan tertentu. Keuntungan dan kerugian sirup obat. Keuntungan sirup obat: 1. Mudah dikonsumsi, terutama untuk anak-anak yang sulit menelan obat. 2. Memberikan rasa yang lebih enak. 3. Penyerapan lebih cepat. Obat dalam bentuk sirup dapat diserap lebih cepat oleh tubuh. Yang kedua, kerugian sirup obat. Pertama, kandungan gula tambahan dapat menjadi masalah bagi penderita diabetes. 2. Keterbatasan dosis. 3. Risiko alergi dan efek samping. Keuntungan dan kerugian sirup non-obat. Keuntungan sirup non-obat: 1. Rasa yang menarik. 2. Variasi penggunaan. 3. Mengandung zat obat. Kerugian sirup non-obat: kandungan gula tinggi. 2. Kandungan kurang nutrisi. 3. Potensi ketergantungan rasa buatan. Keuntungan dan kerugian sirup kering. Keuntungan sirup kering: 1. Memiliki umur simpan yang lebih lama. 2. Memudahkan penyimpanan dan pengangkutan. 3. Berat yang lebih ringan, dapat mengurangi biaya pengiriman dan transportasi sehingga menjadi pilihan yang ekonomis. Sedangkan kerugian sirup kering yaitu 1. Pembatasan penggunaan. 2. Kualitas rasa yang berubah. 3. Proses produksi yang kompleks. Faktor yang mempengaruhi mekanisme kelarutan. 1. Sifat pelarut dan solut. Sifat-sifat kimia dari pelarut dan solut seperti polaritas dan elektronegatifan dan struktur molekul dapat mempengaruhi kelarutan. 2. Tekanan. Peningkatan tekanan cenderung meningkatkan kelarutan gas dan dalam cairan. 3. Suhu. Umumnya kenaikan suhu dapat meningkatkan kelarutan zat padat dalam larutan cair dan juga kelarutan gas dalam cairan. 4. Ukuran partikel. Ukuran partikel zat padat dalam pelarut dapat mempengaruhi kelarutan
karena partikel yang lebih kecil memiliki luas permukaan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan pelarut. Evaluasi sirup non-obat. Evaluasi sirup eliksir dan sirup obat. 1. Evaluasi sediaan sirup eliksir melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, fisiokimia sediaan seperti viskositas, kejernihan, dan pH diukur untuk memastikan kualitas fisik dan kimianya. 2. Uji stabilitas dilakukan untuk menilai sejauh mana sediaan dapat bertahan dalam kondisi penyimpanan yang berbeda. Ketiga, uji organoleptik juga penting untuk mengevaluasi rasa, warna, dan aroma sediaan. Yang kedua, evaluasi sediaan sirup obat melibatkan yaitu 1. Fisik dapat mencangkup pengecekan warna, kejernihan, dan viskositas. 2. Sifat kimia seperti konsentrasi obat diuji. 3. Uji mikrobiologis dilakukan untuk memastikan kebersihan dan ketahanan terhadap kontaminasi. Evaluasi sirup non-obat. 1. Kestabilan fisik. Amati perubahan fisik seperti perubahan warna atau terbentuknya endapan selama penyimpanan. 2. Konsistensi. Periksa konsistensi sirup untuk memastikan sesuai dengan yang diinginkan. 3. Kestabilan kimia. Lakukan uji stabilitas kimia untuk memastikan bahwa bahan-bahan sirup tidak berubah secara signifikan. 4. Uji mikrobiologis. Periksa sediaan sirup untuk keberadaan mikroorganisme yang dapat menyebabkan kerusakan. Evaluasi sirup kering, yaitu ukur tingkat kelembapan sirup kering untuk memastikan telah mencapai tingkat kekeringan yang diinginkan. 1. Evaluasi rasa, aroma sirup kering. Pastikan sesuai dengan standar dan referensi konsumen. 2. Periksa warna sirup kering untuk memastikan konsistensi dan kualitas visualnya. 3. Uji kelarutan sirup kering dalam air atau cairan lain sesuai petunjuk penggunaan. Definisi emulsi, suspensi, krim, salep, pasta, dan gel. Menurut Ansel halaman 376, emulsi adalah suatu dispersi di mana fase terdispersi terdiri dari bulatan-bulatan kecil zat cair yang terdistribusi ke seluruh pembawa yang tidak saling bercampur. Kedua, menurut Parrot halaman 341, suspensi farmasi adalah suatu dispersi padatan terbagi dalam media cair. Ketiga, menurut Farmakope edisi 3 halaman 33, salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Yang keempat, menurut Dom Martin halaman 822, krim adalah suatu setengah padat yang pada dasarnya menunjukkan sifat pseudoplastik. Yang kelima, menurut Ervoyd halaman 377, pasta adalah suspensi konsentrasi tertinggi yang ditentukan untuk penggunaan pada kulit atau selaput lendir. Yang keenam, menurut PDFD halaman 88, gel adalah sistem semi padat di mana ada interaksi bau fisik atau kovalen antara partikel koloid dan keadaan cair. Keuntungan dan kerugian sediaan emulsi. Keuntungan sediaan emulsi: 1. Penyampaian zat-zat tak larut air, stabilitas dan umur simpan, peningkatan rasa dan penampilan. Kemudian kerugian sediaan emulsi yaitu instabilitas fisik, 2. Proses produksi yang rumit, 3. Potensi reaksi alergi. Keuntungan dan kerugian sediaan suspensi. 1. Keuntungan sediaan suspensi yaitu stabilitas, 2. Bioavailabilitas yang tinggi,
3. Pemberian yang mudah. Kerugian kesediaan suspensi yaitu 1. Sedimentasi, 2. Kemungkinan agregasi partikel, 3. Tekstur dan rasa yang tidak menarik. Keuntungan dan kerugian sediaan salep. Keuntungan sediaan salep: 1. Salep digunakan secara lokal pada area tertentu. 2. Menghindari pencemaran obat, mengurangi risiko iritasi pada saluran pencernaan, dan meminimalkan efek samping sistemik. 3. Salep mudah diaplikasikan pada kulit atau permukaan yang dituju. Kerugian sediaan salep yaitu 1. Tidak selalu cocok untuk kondisi yang memerlukan penyerapan obat yang cepat atau distribusi merata ke seluruh tubuh. 2. Mungkin kurang nyaman atau sulit diaplikasikan pada area tertentu. 3. Tidak ideal untuk kondisi yang membutuhkan dosis tinggi atau pengobatan sistemik. Keuntungan dan kerugian pasta. Keuntungan sediaan pasta yaitu pasta gigi mengandung abrasif untuk membersihkan plak dan sisa makanan. Yang kedua, banyak pasta gigi mengandung fluorid yang dapat menguatkan enamel gigi. Kerugian sediaan pasta sebagai berikut, yaitu beberapa pasta gigi mengandung pewarna dan flavoring buatan yang dapat menyebabkan iritasi pada beberapa individu. Penggunaan berlebihan pasta gigi, terutama yang mengandung fluorid, dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti fluorisis. Keuntungan dan kerugian sediaan krim. Keuntungan sediaan krim yaitu 1. Penyerapan bahan aktif langsung pada kulit tanpa efek sistemik yang besar. 2. Krim umumnya mudah diaplikasikan. 3. Krim memiliki stabilitas yang baik. Kerugian sediaan salep atau krim yaitu iritasi kulit dapat menjadi masalah yang signifikan dan membatasi penggunaan produk pada sebagian individu. 2. Beberapa orang mungkin sensitif terhadap bahan tambahan ini, menyebabkan reaksi negatif pada kulit atau alergi. Adapun jenis-jenis emulgator yaitu emulgator hidrofobik, 2. Emulgator hidrofilik, 3. Emulgator non-ionik, 4. Emulgator anionik, 5. Emulgator kationik. Ada beberapa jenis surfaktan termasuk anionik, kationik, non-ionik, amferek, atau switterionik. Yang terakhir, biosurfaktan. Definisi HLB. HLB atau hidrofilik lipohilik base adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu zat bersifat hidrofilik atau sukar air, atau lipofilik suka lemak. Rumus HLB yaitu 100 kurang HLB chem kurang HLB 2 balas kurung dikali 100% per HLB 1 kurang HLB 2. Berikut contoh perhitungan HLB. Deflokulasi dan flokulasi. Deflokulasi adalah proses di mana partikel-partikel yang awalnya membentuk FBK atau gumpalan dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga menjadi lebih sulit untuk membentuk gumpalan atau FBK. Sebaliknya, evokulasi adalah proses di mana partikel-partikel kecil bergabung bersama untuk membentuk gumpalan atau FBK yang lebih besar. Uji defokulasi. 1. Penambahan bahan deflokulan, 2. Pencampuran, 3. Pengukuran turbidity, ukuran kekerasan turbiditas air sebelum dan setelah penambahan bahan
deflokulan. 2. Uji flokulasi. 1. Penambahan bahan flokulan. Tambahan bahan flokulan ke dalam sampel air yang telah dideflokulasi sebelumnya. Pencampuran. Aduk sampel secara lembut untuk memfasilitasi pembentuk flok. 2. Pengukuran turbidity. Ukur kembali kekeruhan air setelah penambahan bahan flokulan. Pembuatan sediaan emulsi. Pembuatan emulsi melibatkan emulsifikasi, di mana saat pengemulsi digunakan untuk mempermudah pencampuran kedua cairan tersebut. Proses ini dapat melibatkan penggunaan blender, mixer, atau pengadukan secara mekanis. Yang kedua, pembuatan suspensi. Metode pembuatan suspensi melibatkan langkah-langkah seperti dispersi zat padat dan fase cair dengan bantuan agen pengemulsi atau pengental. Pembuatan sediaan salep. Metode pembuatan salep melibatkan beberapa langkah termasuk pemilihan beberapa bahan baku pembuatan dasar salep, pembuatan zat aktif, pemanasan, dan pendinginan. Pembuatan sediaan krim. Metode pembuatan krim melibatkan beberapa langkah dasar termasuk pemilihan bahan baku, pengukuran bahan, pemanasan dan pencampuran, pendinginan dan penambahan bahan aktif, pengecekan dan koreksi. Pembuatan dan evaluasi pasta. Pasta dapat dibuat menggunakan metode tradisional atau modern. Metode umumnya melibatkan campuran tepung, gandum drum dengan air, pembuatan adonan, dan proses pencetakan. Pembuatan dan evaluasi gel. Gel dapat dibuat menggunakan berbagai metode, tergantung pada bahan dan tujuan penggunaannya. Metode umumnya termasuk pencampuran bahan dengan cairan pengental, pemanasan, dan pendinginan. Sekian dan terima kasih.